Oke, selamat datang di video ini, teman-teman dan semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Edo Wicaksono dari Universitas Sriwijaya dengan NIM 090312 82328067 dari kelas Sistem Informasi Reguler 5A dari Fakultas Ilmu Komputer. Nah, jadi di video ini aku mau ngebahas tentang perihal ujian tengah semester yang telah aku kerjakan di mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Perusahaan. Oke, mungkin kita langsung saja ke soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat soalnya yang dimana bahan baku A, mungkin kita baca dari atas dulu. Jika diketahui, produk D yang ada di gambar ini dibuat berdasarkan struktur produk dengan gabungan komposisi bahan baku A, B, dan C, seperti gambar. Nah, di sini diketahui nih, untuk memproduksi barang B diperlukan bahan baku A, B, dan C, di mana kondisi keperluan dan karakteristik setiap bahan baku tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jadi ini terdapat beberapa informasinya yang bisa kalian lihat di sini. Mungkin kalau biar nggak lama banget, kita langsung saja ke pertanyaannya. Nah, yang pertama, itu adalah tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan offsetting untuk komponen bahan baku D untuk 12 bulan ke depan. Nah, mungkin kita langsung saja ke jawabannya. Nah, yang pertama itu tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan atau offsetting untuk bahan baku D untuk komponen bahan baku D untuk 12 bulan ke depan. Nah, sebelumnya diketahui dulu, di sini saya menggunakan perumpamaan bahwa gambar D, C, 2A, dan 2B ini em, aku perumpamakan sebagai D itu adalah sepeda gunung, dan ada sistem kemudi, dua handle grip karet, dan dua sistem rem. Nah, mungkin kita langsung em, bahas struktur bahan bakunya terlebih dahulu dalam perumpamaan. Yang pertama itu untuk memproduksi sepeda gunung X300 diperlukan bahan baku dan komponen berikut. Nah, satu unit sistem kemudi atau stang, yang dimana untuk membuat satu unit sistem kemudi tersebut harus membutuhkan dua handle grip karet. Nah, selanjutnya itu ada dua sistem rem. Nah, bahan baku di atas ini mewakili kode-kode yang ada pada gambar tadi. Nah, D itu mewakili sepeda gunung itu mewakili em, kode D, sistem kemudi itu mewakili kode C, sistem rem itu mewakili kode B, handle grip itu mewakili kode A. Oke, kita langsung lanjut. Nah, di sini em, kita ringkas dari informasi yang terdapat pada soal di atas ini yang panjang ini. Kita ringkas menjadi sebagai berikut sehingga kita dapat lebih mudah mengelola em, soalnya dalam menjawab soalnya tersebut. Nah, jadi di sini sepeda gunung X300 itu memiliki permintaan independen selama 12 bulan diberikan. Dasarnya, persediaan di tangannya terdapat 25 unit. Rencanaan penerimaan itu akan datang 40 unit di bulan ketiga dan 76 unit di bulan ketujuh dengan waktu tunggu atau lead time selama 1 bulan. Nah, di sini sama seperti yang D tadi, di sini kita udah ringkas kurang lebih seperti itu tadi dengan biaya keseluruhan em, bahan baku D sampai A tadi itu biaya penyimpanan dan biaya pemesanannya sama, yaitu dengan biaya penyimpanan 350 per unit dan biaya pemesanan 1.500 per pesanan. Oke, oke. Di sini kita bisa lihat pertanyaannya langsung. Nah, tentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan untuk komponen bahan baku D untuk 12 bulan ke depan. Jadi kita fokus dulu ke bahan baku D, yaitu sepeda gunung X300 dengan, nah, di sini kita bisa lihat tadi yang telah saya bacakan tadi. Nah, kita langsung saja ke jawabannya. Oke, sepeda gunung itu terdapat kebutuhan kotor pada bulan pertama itu adalah 74, em, pada bulan kedua itu 95, pada bulan tiga itu 100, pada bulan keempat itu 80, pada bulan kelima 101, dan seterusnya sampai bulan ke-12 yaitu memiliki kebutuhan kotor sejumlah 88.
Nah, seperti yang kita lihat di atas tadi, terdapat jadwal penerimaan persediaan pada bulan ketiga yaitu berjumlah 40 unit dan pada bulan ketujuh itu berjumlah 76 unit. Nah, dan kita di sini memiliki persediaan di tangan sejumlah 25. Nah, di sini em, kita mau menentukan nilai kebutuhan bersih dan waktu pemesanan atau offsettingnya. Oke, kita pertama-tama ke kebutuhan bersihnya terlebih dahulu. Oke, untuk menentukan kebutuhan bersih di sini, em, kita ibaratnya di sini kita mempunyai em, kita memiliki unit sebanyak 25 unit. Dan pada bulan pertama, itu kita membutuhkan 74 unit untuk memenuhi kebutuhan pada bulan tersebut. Jika telah memasuki bulan pertama, kita harus menggunakan 25 unit yang ada di tangan kita ini untuk memenuhi kebutuhan yang ada pada bulan pertama. Jadi di sini simpelnya itu 74 dikurang 25. Kenapa? Karena kita menggunakan 25 ini, jadi kebutuhan persediaan di tangan kita itu telah habis karena telah digunakan semua. Nah, pada bulan pertama itu karena kita telah menggunakan 25 unit tadi, jadi 74 ini berkurang sebanyak 25 yang menghasilkan 49. Itulah kebutuhan bersihnya. Nah, pada bulan kedua, di sini kita nggak mempunyai persediaan apapun di tangan. Jadi, em, kebutuhan kotor yang ada pada bulan kedua itu turun menjadi kebutuhan bersih dengan jumlah total pada bulan tersebut. Jadi, jumlah total kebutuhan kotor tersebut adalah pada bulan 2 adalah 95. Maka karena kita tidak mempunyai persediaan untuk digunakan untuk memenuhi pada bulan kedua, jadinya seluruh kebutuhan kotor tersebut menjadi sebuah kebutuhan bersih. Nah, pada bulan ketiga, di sini kita menerima jadwal penerimaan, yang berarti kita menerima 40 unit. Dan pada bulan ketiga tersebut juga, kita harus membutuhkan 100 unit untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi seperti pada bulan pertama tadi, kita menggunakan 40 unit untuk memenuhi kebutuhan 100 tadi, dan karena kita telah menggunakan 40 unit, 100 tadi akan dikurangi sebanyak 40 yang nantinya akan em, menghasilkan kebutuhan bersih sebanyak 60. Nah, sampai pada bulan akhir periode pada bulan ke-12, itu sistemnya sama. Jika kita menerima penerimaan, kita akan menghabiskan, maksudnya bukan menghabiskan, maksudnya kita akan menggunakan persediaan di tangan kita itu untuk memenuhi pada bulan tersebut. Nah, yang dimana di sini kebutuhan bersihnya itu ada 49, 95, 95 pada bulan kedua, 60 pada bulan ketiga, 80 pada bulan keempat, 101 pada bulan kelima, 87 pada bulan keenam. Nah, untuk bulan ketujuh, nah, ini kita tidak mempunyai kebutuhan bersih karena persediaan di tangan kita itu jauh lebih tinggi dari em, kebutuhan kotor yang akan digunakan. Nah, pada bulan ke-8 itu kita mempunyai kebutuhan 52, pada bulan ke-9 itu ada 65, pada bulan ke-10 itu ada 101, pada bulan 11 itu ada 98, pada bulan 12 itu ada 88. Nah, jadi em, ini adalah kebutuhan bersih yang ditanyakan di soalnya tadi. Nah, pada soal yang pertama itu adalah offsetting atau waktu tunggunya. Nah, karena seperti yang kita lihat di atas tadi bahwa offsetting pada bahan baku D itu adalah waktu tunggunya itu ada 1 bulan, em, maka di sini kita harus memesan unit tersebut 1 bulan sebelum unit itu digunakan. Nah, jadi em, misal kebutuhan bersih di sini pada bulan pertama itu 49, kita harus memesannya terlebih dahulu pada bulan ke-12. Kenapa? Ya, karena kalau kita memesannya pada bulan ke-1, dia akan sampai pada bulan kedua. Nah, ibaratnya offsetting itu seperti kita memesan barang secara online dan em, lead time atau waktu tunggu itu ya berapa lama kita harus menunggu barang tersebut agar sampai di tangan kita. Nah, di sini ada 1 bulan, maka untuk em,
memesan untuk memenuhi pada bulan pertama, itu kita harus pesan pada bulan ke-12. Kalau kita mau menggunakan pada bulan kedua, kita harus menggunakan pada bulan ke-1 pertama gitu. Nah, jadi begitupun sampai seterusnya sampai akhir periode bulan ke-12. Oke, jadi untuk soal yang pertama aku anggap clear dan di sini em, aku harap kalian paham juga. Nah, mari kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, di sini dengan pada soal nomor 2 ini dengan menggunakan metode EOQ, tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku D dan bahan baku A. Oke, jadi kita fokusnya di sini pada bahan baku D dan bahan baku A ya. Nah, pertama-tama kita ke bahan baku D terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perlu diketahui untuk menentukan loading dengan metode EOQ itu terdapat sebuah rumus yang dimana em, 2D 2 dikali D dikali K dibagi H dan itu akan dikuadratkan. Nah, di mana D itu adalah total kebutuhan bersih dalam satu periode. Satu periode itu adalah periode utama pada bulan 1 sampai bulan ke-12 gitu. Itu menjadi satu periode, ibaratnya menjadi 1 tahun lah. Nah, untuk K itu adalah biaya pemesanan setiap kali pesan. Ini adalah berapa kali kita memesan em, unit tersebut pada satu periode gitu. Jadi em, nanti kita akan lihat saja di tabelnya. Dan H itu ada biaya penyimpanan per unit produk atau periode. Oke, lanjut saja ke bagian perhitungan sepeda gunung. Nah, karena di sini tadi em, ditanyanya menentukan lot dengan metode EOQ, di sini kita tentukan dulu dengan metode EOQ. Nah, di sini diketahui bahwa kita telah dapat total kebutuhan bersihnya tadi sebanyak 876 unit. 876 unit ini didapatkan dari total keseluruhan em, penjumlahan kebutuhan bersih yang pada bulan 1 sampai bulan ke-12. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang diketahui di soal tadi, biaya pemesanannya itu 1.500 dan biaya penyimpanannya 350. Maka em, kita menggunakan rumus yang tadi dan didapatlah perhitungan IOQ lotnya itu didapat adalah 87 unit. 87 unit ini didapatkan dari hasil perhitungan dengan rumus tadi dengan informasi biaya pemesanan, biaya penyimpanan dan total kebersihan ini, total kebutuhan bersih ini. Nah, sebenarnya ini tidak bulat secara perhitungan itu 87 unit. Kalau nggak salah itu adalah 86,65 unit. Nah, karena kita nggak bisa kan memesan barang secara desimal, ibaratnya kita nggak bisa memesan barang secara setengah-setengah, maka kita akan bulatkan ke atas agar tidak terjadinya kekurangan em, unit gitu. Karena kalau kita bulatkannya ke bawah, nanti takutnya ada bakal pengurangan dan itu akan berpengaruh. Oke, untuk plottingnya itu udah didapatkan. Kita lanjut ke persediaan akhir pada bulan, maksudnya pada em, perhitungan sepeda gunung X300 ini, yaitu pada bahan baku D. Nah, seperti yang kita lihat tadi di soalnya, itu menanyakan juga tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan. Oke, oke, di sini perhitungan persediaan akhirnya itu dihitung dengan mengurangi kebutuhan bersih dan lot pesanan yang diterima. Contohnya pada bulan pertama kebutuhan bersih itu terdapat 49 unit dan jumlah yang dipesan IOQ itu adalah 87 unit. Nah, maksudnya itu di persediaan akhir ini. Nah, kita kan telah memesan sebanyak 87 unit dan kebutuhan bersih yang kita harus penuhi itu adalah 49 unit.
kita menggunakan 87 unit ini untuk memenuhi kebutuhan 49 unit. Jadinya di sini 87 dikurang 49 sama dengan 38. Sama juga pada bulan kedua 87 87 itu dikurang 95. Nah, tapi di sini kita kan di persediaan akhir, ini kita masih memiliki persediaan sebanyak 38. Dan kita memesan lagi pada bulan kedua itu sebanyak 87. Jadi 387 ini, 38 ini dijumlahkan dengan 87 dan dikurangi dengan 95 yang menghasilkan 30. Begitupun seterusnya. Seperti pada bulan ketiga, ini menghasilkan 57 karena 30 nilai 30 di persediaan pada bulan kedua itu ditambahkan dengan 87 yang telah kita pesan. Ibaratnya kita memegang 30 unit dan kita memesan lagi sebanyak 87 unit. Nah, berarti em, dari hasil pesanan dan persediaan ini kita jumlahkan semuanya dan kita akan gunakan ke 60 unit ini pada bulan ketiga dan kita akan menghasilkan 57 persediaan akhir. Oke, seperti itu sampai periode akhir dan kita dapatlah nilai ini yang hijau ini yang kalian bisa lihat sini. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya itu em, untuk bahan baku A. Nah, ini hitungannya sama seperti tadi, tapi di sini terdapat tentunya terdapat beberapa karakteristik yang berbeda-beda lah. Nah, tentunya di sini gimana didapatkannya kebutuhan kotor dari em, bahan baku A ini. Nah, nilai ini didapat dari kebutuhan offsetting sistem kemudi C. Nah, sistem kemudi C ini kita belum bahas karena ini akan terdapat di soal berikutnya. Dan karena di soalnya itu ada 2A, jadi di sini kita offsetting sistem kemudi C itu kita kalikan dengan 2. Karena setiap satu sistem kemudi itu membutuhkan 2 handle grip karet. Nah, untuk perhitungan loading dengan menggunakan metode IOKI, itu sama seperti tadi, menggunakan rumus yang tadi. Nah, di sini didapatkanlah 98 unit. Nah, dengan perhitungan akhir sebagai berikut. Oke, mungkin di sini kalian ada yang bingung, kenapa ada yang plus-plus ini? Nah, jadi em, kebutuhan bersih ini didapat karena pada soalnya itu mempunyai stok aman pada setiap periodenya. Nah, jadi kalau kita telah kehabisan persediaan di tangan, kita akan menambahkan kebutuhan bersih tersebut sebanyak 10 karena kita mau jaga-jaga agar itu tidak kurang nantinya. Nah, di sini terdapat masuklah kebutuhan bersih, em, hasilkanlah sebuah kebutuhan bersih di sini sebanyak 104 pada bulan satu, 184 pada bulan kedua, dan seterusnya. Oke, di sini juga ada yang kali dua ini. Kenapa ini? Nah, jadi em, jika kebutuhan bersih, jika kita menggunakan metode IOQ ya, jika kebutuhan bersih itu nilainya lebih tinggi dari nilai loading yang kita tentukan pada metode IOQ, kita harus memesan sebanyak 2 kali itu. Makanya di sini 98 dikali 2. Nah, untuk menghitung persediaan akhir itu sama seperti yang tadi. Jadi kalian cuman gunakan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan yang tadi. Nah, untuk persediaan akhir didapatkanlah sebagai berikut. 992, persediaan akhir itu yang saya warnakan sebagai warna hijau ini. Oke, untuk nomor kedua itu udah clear. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Oke, kita lihat soalnya lagi. Nah, di nomor yang ketiga ini soalnya hampir sama seperti tadi, tapi ini menggunakan metode load for load. Nah, di sini adalah tentukan nilai persediaan selama 12 bulan ke depan untuk komponen bahan baku B dan bahan baku C dengan menggunakan metode load for load. Oke, kalau tadi kita ngebahas bahan baku D dan bahan baku A, sekarang kita bahas bahan baku B dan bahan baku C. Oke, kita lanjut.
langsung saja ke nomor yang ketiga. Nah, ini adalah bahan baku B. Ini adalah bentuk perhitungannya. Oke, kita bahas dulu dari kebutuhan kotornya. Ini kebutuhan kotornya sama seperti tadi, karena B itu di soalnya ada dua, dan di sini adalah nilai kebutuhan kotornya ini didapatkan dari kebutuhan offsetting sepeda gunung. Kenapa? Em, karena pada strukturnya B atau dua sistem rem ini dia, em, dibutuhkan untuk memproduksi sebuah sepeda gunung. Nah, jadi offsettingnya itu diambil dari sepeda gunung. Dan kenapa dikali dua? Karena di sini ada dua sistem rem pada setiap diproduksi. Oke, kita langsung lanjut saja biar nggak terlalu lama. Em, oke, untuk kebutuhan kotornya em, udah dijelasin. Dan selanjutnya, ini ada persediaan di tangan sebanyak 103. Dan selanjutnya kita menghitung kebutuhan bersihnya seperti yang tadi. Nah, di sini kenapa plus 25? Karena soalnya itu terdapat stok aman sebanyak 25. Jadi em, jumlah kebutuhan bersihnya itu ditambah 25. Dan dihasilkanlah sebagai berikut kebutuhan bersihnya yang 96, 199, sebagai berikut. Oke, karena ini menggunakan metode load for load, jadi perlu diketahui lagi, em, load for load itu adalah jumlah pesanan yang selalu sama persis dengan kebutuhan bersih pada periode tersebut. Oke, jadi em, intinya metode load for load itu kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 96. Ya maka kita pesan juga sebanyak 96 dan langsung kita habiskan di situ. Nah, pada bulan kedua juga em, itu kita membutuhkan kebutuhan bersih sebanyak 199. Dan maka kita pesan di situ 199 juga dan langsung kita habiskan. Nah, maka dengan prinsip load for load ini, kita mendapatkan persediaan akhir sebanyak nol karena ketika kita telah menerima pesanan, kita langsung habiskan untuk kebutuhan bersih itu. Jadi intinya load for load itu seperti itu. Oke, kita em, lihat dulu lagi soalnya. Nah, di sini nilai persediaan untuk 12 bulan ke depan. Nah, jadi untuk metode load for load itu dipastikan ya persediaan di akhirnya itu adalah nol. Kenapa? Karena em, prinsip load for load itu kita memesan dan langsung kita habiskan untuk kebutuhan bersihnya gitu. Karena kita memesan dengan jumlah yang sama dengan kebutuhan bersih. Ya, begitupun pada em, bahan baku C gitu. Karena sini menggunakan load for load juga, maka persediaan akhirnya itu adalah nol. Nah, mungkin kalian juga ada yang bingung, sini kebutuhan kotornya ini didapat dari mana? Jika di sini adalah sistem kemudi stang atau bahan baku C. Nah, jadi kebutuhan kotornya ini didapat dari sepeda gunungnya tadi, karena ini berelasi langsung dengan sepeda gunungnya di situ. Karena untuk merakit sebuah sepeda gunung itu membutuhkan sebuah sistem kemudi. Nah, nilainya itu didapat dari offsetting sepeda gunung. Oke, kita lanjut nomor 4. Oke, di sini em, di nomor 4 itu tentukan total biaya yang diperlukan untuk pengelolaan bahan baku A, B, C, dan D. Oke, jadi di sini kita akan menentukan em, semua biaya yang diperlukan untuk mengelola pengelolaan bahan baku A, B, dan C tadi. A, B, C, dan D tadi. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan. Nah, ini. Jadi, kita tentukan dulu total biaya dari masing-masing bahan baku, pengelolaan bahan baku. Jadi, untuk pengelolaan bahan baku yang pertama, itu ada pengelolaan bahan baku D, yaitu sepeda gunung X300, dengan biaya pemesanan. Nah, em, pada bahan baku D ini, terdapat 11 pesanan pada periode utama yang kita gunakan
dengan menggunakan metode EOQ tadi. Nah, jadi jika kita di sini melakukan sebanyak 11 pesanan, maka kita kalikan dengan total, maksudnya dengan biaya setiap kali pesan. Nah, biaya setiap kali pesan itu adalah 1.500. Nah, jadi total biaya pemesanannya itu adalah 11 kali 1.500 yang menjumlahkan adalah 16.500. Oke, mungkin kalian ingin melihat langsung dari tabelnya bagaimana 11 ini didapatkan. Oke, karena tadi itu adalah bahan baku D, kita cari dulu bahan baku D. Nah, di sini. Nih, em, ini enggak masuk yang tadi. Oke, yang ini. Nah, jadi karena kita di sini melakukan pesanan loading sebanyak 80, sebanyak 11 kali, di sini kita hitung. Pada bulan satu kita memesan satu kali, pada bulan kedua kita memesan satu kali, kita hitung yang bagian loadingnya ini. Nah, kemudian jika ada yang kali dua ini, berarti kita memesan dua kali. Dan jika kita hitung pada bulan pertama sampai bulan ke-12, ini menghasilkan 11 kali pesanan. Nah, kalian bisa lihat dulu di sini bahwa jika terdapat loading pada bulan 12 dan bulan ke-11 pada periode sebelumnya, itu tidak dihitung. Karena kenapa? Karena sini yang kita jumlahkan adalah satu periode utamanya. Karena periode sebelumnya itu terdapat hitungannya sendiri gitu. Jadi tidak tercampur pada periode utamanya ini. Jadi kita hanya menghitung pada bulan pertama sampai bulan ke-12. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 4-nya tadi. Oke, em, lanjut ke biaya penyimpanannya. Nah, total dari persediaan akhir dari periode utama di bahan baku D atau sepeda gunung ini sebanyak 613. Ini didapatkan dari total persediaan akhir ini yang telah dijumlahkan. Nah, selanjutnya kita tentukan total biaya penyimpanan. Nah, biaya penyimpanan per unitnya itu adalah 350. Jadi, kita kalikan 613 unit ini kali 350 dan dihasilkannya 214.550. Nah, kita telah dapat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Maka kita akan total biaya pengelolaannya. Biaya pengelolaan dari keseluruhan bahan baku D ini. Nah, maka di sini kita akan menjumlahkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan yang menghasilkan 16.500 tambah 214 dan dihasilkannya 231.50.000. Nah, sama seperti yang bahan baku B, C, dan A, ini perhitungannya sama seperti tadi, kita tinggal menjumlahkannya saja. Tapi uniknya di sini karena em, persediaan akhir kalau kita menggunakan metode load per load itu adalah nol, maka biaya penyimpanan yang kita gunakan juga itu adalah nol gitu. Jadi biaya penyimpanannya adalah nol. Nah, jadi pada bahan baku B dan bahan baku C itu kita hanya menjumlahkan total pemesanannya saja yaitu sebanyak 13.500. Nah, kita langsung lanjut saja ke total biaya keseluruhan. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk bahan baku D itu total biayanya 231.50.000, biaya baku B, biaya baku biaya bahan baku B itu adalah 13.500 dan C juga sama. Pada bahan baku A itu biayanya 258.700. Nah, di sini dijumlahkan total semuanya dan kita mendapatkan total biaya keseluruhan dari pengelolaan keseluruhan bahan baku ini, yaitu sebanyak 516.750.000. Oke, kita lanjut ke nomor yang kelima. Oke, bahan baku 5 ini menggunakan model explosion bill of material. Tentukan waktu pemesanan atau offsetting untuk bahan baku A, B, C, dan D. Oke, ini jadi pada intinya mungkin kita bahas dulu. Jadi pada intinya
Oke. Nah, jadi di sini bisa dilihat bahwa lead time pada bahan baku D itu adalah 1 bulan. Maka offsettingnya ini adalah kita memesan em, loadingnya itu sebulan sebelum unit diterima. Jadi jika kita membutuhkannya pada bulan pertama, kita akan memesannya pada bulan ke-12 pada periode sebelumnya. Jika kita membutuhkannya pada bulan kedua, kita harus memesannya pada bulan 1. Nah, mungkin untuk offsettingnya bisa dilihat di sini, karena ini selisihnya hanya 1 bulan dengan pemesanannya. Oke, kita langsung lanjut ke yang bahan baku B. Bahan baku B juga sama di sini, yaitu lead time-nya adalah 1 bulan. Maka kita harus memesan unit sebelum 1 bulan sebelum unit itu digunakan untuk kebutuhan bersih. Oke, pada bahan baku C ini juga sama, 1 bulan offsettingnya. Jadi jika kita membutuhkan pada bulan pertama, kita harus memesan pada 1 bulan sebelumnya itu. Nah, untuk bahan baku A, ini adalah lead time-nya 2 bulan. Nah, maka di sini kita harus memesan unit tersebut 2 bulan sebelum kita menerima unit tersebut dan untuk digunakan kebutuhan bersih. Jadi bisa dilihat di sini, kita membutuhkan em, sebanyak 104 untuk kebutuhan bersih. Dan di sini kita memesan sebanyak 98 dikali 2. Nah, maka kita harus memesan ini untuk digunakan di bulan pertama. Kita harus memesan pada bulan ke-11 karena ini selisihnya adalah 2 bulan. Nah, begitupun untuk yang lainnya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, em, mungkin karena semua pertanyaan udah dijawab, mungkin sekian saja em, video ini dan video ini akan berakhir. Nah, mungkin em, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, terdapat pemahaman saya, dan semoga kalian juga dapat memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke, mungkin sekian dan terima kasih.